Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di Suara Kampung Channel. Sahabat semuanya, bagi yang menemukan video ini, ketemu video ini, menonton video ini di pagi hari, ya saya ucapkan selamat pagi. Yang nontonnya di siang hari, ketemunya siang hari, ya saya ucapkan selamat siang. Dan yang nontonnya atau ketemu videonya ini di malam hari, ya juga saya sampaikan selamat malam. Ya, dengan doa dan harapan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat semuanya, beberapa hari lalu kita dibingungkan, nggak tahu sampean bingung atau tidak. Kalau saya ya bingung dengan deklarasinya Partai Umat di Rakernas. Maksudnya Partai Umat mendeklarasikan dirinya sebagai partai politik identitas. Padahal kita tahu di berbagai kesempatan Pak Presiden Jokowi itu mewanti-wanti, berpesan agar kita bangsa Indonesia ini hendaknya tidak lagi terjebak di dalam politik identitas, karena untuk bangsa dan negara sebesar kita ini politik identitas sangat berbahaya. Ya, kita bingung. Di satu sisi Pak Presiden katakan politik identitas itu berbahaya, sementara partainya Mbah Amin Rais lewat menantunya Mas Ridho justru mendeklarasikan partainya sebagai partai politik identitas. Untuk jelasnya kita ikuti sedikit cuplikan videonya. Tiga, Partai Umat secara khusus akan melawan dengan cara yang beradab dan elegan terhadap narasi latah yang kosong dan menyesatkan, yaitu politik identitas. Kita akan secara lantang mengatakan, ya kami Partai Umat, ya kami adalah politik identitas. Kita akan jelaskan, tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif, dalam etika yang situasional. Ini adalah proyek besar sekularisme yang menghendaki agama tercerabut, dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik. Dengan demikian, perlu dipahami bahwa sesungguhnya justru politik identitas adalah politik yang Pancasilais. Ya saudaraku, sekilas apa yang disampaikan oleh Mas Ridho ini ya benar. Tetapi apakah kebenaran itu tidak bertentangan dengan apa yang dimasukkan oleh Pak Jokowi? Ayo kita lihat juga cuplikan videonya Pak Jokowi berikut ini. Politik, pilpres maupun pileg, saya selalu titip jangan menggunakan politik identitas. Sekarang ini bukan eranya lagi politik gontok-gontokan. Sekarang ini eranya adu gagasan, kontestasi program, mengadu ide. Nah yo, bingung kan? Saya juga bingung dengar apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi tadi. Lah Partai Umat jangan membingungkan umat. Iya, Partai Umat jangan membingungkan umat. Kalau begini caranya, ya umat jadi bingung. Gitu. Tidak apa-apa, kita lihat. Coba kita ini ya sedikit lihat apa yang dimaksudkan tadi. Jadi tadi Ridho mengatakan bahwa partai politik itu tanpa agama, ya tanpa ada moralitas agama, partai itu nggak akan ada apa-apanya, kosong itu. Dan dia juga mengatakan bahwa politik identitas itu digaungkan oleh kaum sekuler yang ingin mencabut agama ini dari seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat, termasuk di dalam kehidupan berpolitik. Ya padahal kita tahu kan, selama ini identitas politik di Indonesia itu tidak pernah hilang sampai saat sekarang ini. Ya, ada partai berlandaskan agama,
Ya, ada partai PAN, ada partai PKB, identitas keagamaannya ya seperti itu, identitas agama Islam ya. Ada partai apa lagi? Partai PBB ya. Ada partai PKS, PKB dan lain sebagainya. Nah, itu kita lihat identitas politik partainya jelas gitu. Tetapi bukan berpolitik identitas. Yang dimaksudkan dengan politik identitas itu saya pernah dengar gitu lah. Politik identitas itu ketika seseorang atau kelompok atau juga partai politik yang hanya memperjuangkan kepentingan golongannya sendiri atau kelompoknya sendiri dengan mengabaikan kelompok-kelompok yang lain yang tidak seidentitas dengan kelompok itu. Nah, kalau yang seperti ini kan memang bahaya. Akhirnya ketika berpolitik, orang akan berbuat baik, tanya dulu, Akang mau apa? Ya? Partaimu apa? Itu kan repot. Jadi saudaraku, memang politik identitas itu ternyata yang dipikirkan, ditangkap oleh partai umat memang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Seorang politikus ketika dia berpolitik di partai yang punya identitas keagamaan, adapun identitas yang lain dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, seperti misalnya seorang politikus yang melaksanakan kegiatan politiknya itu dengan jujur, ya. Tidak melaksanakan politik-politik yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan. Seorang politikus yang tidak korupsi, lah itu kan bagus. Ketika pilkada tidak melakukan money politik, tidak melakukan black campaign, ya itu sah-sah saja. Tetapi kalau politik identitas yang tadi yang ditakutkan atau disampaikan oleh Pak Jokowi, itu politik yang memecah belah, politik yang mengutamakan kepentingan kelompoknya sendiri, kelompok yang lain diabaikan. Nah, itu yang bisa menyebabkan terjadinya perpecahan, yang bisa menyebabkan terjadinya gontok-gontokan. Seperti apa yang tadi dikatakan. Saatnya sekarang partai-partai politik yang akan berkompetisi di tahun 2024 nanti, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Presiden, yang diadu itu adalah adu gagasan, adu ide, ya, adu program, ya, bukan adu yang lain-lain, ya, adu politik berdasarkan, ya pokoknya ini harus kita pilih karena dia seagama dengan kita. Si B harus kita pilih karena sesuku dengan kita. Dan itu disampaikan secara terbuka. Kalau ada orang beragama Kristen, kemudian menjatuhkan lebih hatinya mengarah kepada orang yang seagama yang dipilihnya, ya itu wajar, biasa saja. Ataupun ada kandidat beragama Islam, kemudian ada orang juga beragama Islam yang memilih, ya itu sah-sah saja. Tetapi bukan kemudian mengatakan kita di tempat terbuka, di masjid misalnya, menjadikan agama, menjadikan masjid sebagai tempat politik praktis, kemudian mengatakan orang yang tidak seagama dengan kita, jangan kita pilih. Kita harus milih orang yang seagama dengan kita, sesuku dengan kita, seras dengan kita. Ya. Nah, itu kan repot. Contohnya di tahun 2017 kemarin, di Pilgub DKI, terjadi politik adu ayat dan adu mayat. Katanya begitu. Saya sih tidak tahu kondisi yang sebenarnya karena jauh dari ibu kota. Tapi yang kan kita bisa lihat dari berbagai macam media kan gitu. Ya, kalau seperti itu kan bahaya. Ahok Kristen, Ahok Cina, jangan dipilih. Sehingga orang yang memilih Ahok
dianggap sebagai musuh, sehingga ketika meninggal pun mayatnya dilarang untuk disolatkan di masjid tertentu. Ya kita kan tidak mengharapkan hal-hal seperti itu. Ya, kondisinya kalau kita lihat itu kan memang saat itu cukup mengerikan. Anak-anak kecil pun teriak-teriak, sembelih Ahok, sembelih Ahok. Aduh, Masya Allah. Ya kita doakan saja, mudah-mudahan di Pilpres 2024 nanti apa yang disampaikan oleh Pak Presiden bisa menjadi kenyataan. Artinya kita tidak terjebak dalam politik identitas. Ayo, para petinggi politik tanah air ini, orang-orang yang cerdik pandai, dari partai manapun juga, termasuk partai umat, jangan lagi membingungkan umat yang di bawah-bawah ini. Kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.